Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Warung FM, kita belajar bersama di sini perihal usaha kanvas freelance, sales motoris freelance, dan usaha warung sembako atau toko kelontong. Baik sahabat, perihal mengatur stok barang, khususnya pada ide bisnis usaha warung sembako, ide usaha toko kelontong, walaupun usaha kita usaha kecil-kecilan, harus kita lakukan dengan tepat ya. Mulai dari proses penerimaan, penyimpanan, hingga pendisplayan ya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi cara mudah mengatur stok barang atau produk di bisnis usaha warung sembako. Dan sebelum membahas ke hal yang lebih spesifiknya lagi, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengklik video ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk yang sudah membantu perkembangan channel Warung FM ini dengan cara mensubscribe channel yang sederhana ini dan mengaktifkan loncengnya, menekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya, supaya kita bisa belajar bersama mengenai ide usaha, ide jualan, ide bisnis kecil-kecilan. Untuk yang pertama dalam mengatur stok barang ini adalah buatlah daftar informasi stok ya. Maksudnya di sini segeralah cek produk-produk yang memang stoknya kosong gitu ya. Terlebih lagi produk tersebut adalah produk-produk yang pas moving ya. Itu upayakan jangan sampai kosong stoknya di warung kita ya. Itu nantinya akan mengecewakan pelanggan seperti itu ya. Kalau mungkin yang untuk tokonya, toko kelontongnya sudah menggunakan sistem komputerisasi, itu kan kita bisa ngecek di komputer itu ya, di stoknya ada berapa gitu ya kan. Kalau yang sudah komputerisasi bisa terlihat ya stoknya gitu. Nah kalau untuk yang kita ini yang belum memakai sistem komputerisasi, khususnya saya gitu ya, itu rajin-rajinlah kita melihat stok produk yang kita jual tersebut gitu ya. Untuk yang kedua dalam mengatur stok barang ini adalah menyortir produk atau menyortir barang ya. Pada saat kita berbelanja atau ada kiriman barang atau produk, periksalah produk-produk tersebut apakah ada yang rusak, apakah ada yang tanggal kadaluarsanya dekat atau jauh atau bagaimana, seperti itu ya. Jadi periksa aja dulu produk-produk tersebut ya. Pastikan produk yang kita akan stok itu adalah produk yang bagus dan tanpa cacat ya. Nah, perihal mensiasati stok supaya stok di warung kita itu tetap stabil ya. Untuk produk-produk tertentu yang memang produk tersebut laris di warung kita, usahakan produk tersebut jangan sampai kosong ya. Seperti contoh ini kapal api mik ya. Ini stoknya saya hanya tinggal satu renceng ya. Ini di tempat saya ini produk ini paling laris. Jadi ini sebetulnya harus segera berbelanja gitu ya, merestok lagi. Itu beli stoknya lagi gitu maksudnya. Jadi untuk produk yang memang betul-betul laris di warung kita, usahakan stoknya jangan sampai kosong. Jadi segeralah isi stok, segeralah berbelanja gitu ya. Dalam hal kita menyetok barang di warung kelontong kita, itu kita harus bisa pastikan produk-produk yang kita stok banyak itu memang betul-betul produk yang laris ya, yang pas moving. Jangan sampai produk yang slow moving itu, nah contohnya seperti ini ya, itu jangan sampai stoknya terlalu banyak ya. Memang ini suka ada aja yang beli. Contohnya ada orang keperluan acara keluarga, hajatan, kumpul-kumpul keluarga, buat nyucinya kan mereka nggak mungkin kan memakai yang seperti ini karena tanggung, nanti baru pakai sedikit udah habis gitu ya. Tapi untuk hari-hari biasa kan umumnya ini, kalau di lingkungan saya, tapi di lingkungan rekan sahabat bagaimana? Apakah sunlight yang ukuran ini betul-betul memang pas moving? Kalau di lingkungan saya ukuran yang seperti ini justru ini yang paling laris, makanya stoknya ini harus diperbanyak. Jenis deterjen ini pun sama ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk ukuran yang gede-gede upayakan, karena warung kita warung kelontong kecil, stoknya jangan terlalu banyak. Bolehlah ada 1-2 piece mah. Kalau yakin stok
produknya itu memang laris, mau di stok banyak nggak masalah. Kalau stoknya banyak terus produknya nggak laris, itu malah akan menghambat perputaran keuangan di warung kelontong kita ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk produk yang lain pun sebetulnya itu kurang lebih sama ya. Jadi kita harus pastikan untuk menyetok barang tersebut adalah barang-barang yang pas mopping. Dalam artian menyetok barang yang banyak itu kita harus betul-betul teliti barang tersebut adalah barang yang pas mopping. Dan untuk barang-barang yang slow mopping itu kita menyediakan aja, menyediakan, tapi ya secukupnya saja. Kita sudah bisa mengira-ngira kalau memang toko kelontong kita sudah berjalan ya. Kalau memang tokonya baru atau pemula, itu sudah saya bahas di video sebelumnya ya, perihal cara belanja produk-produk apa saja yang memang untuk pemula itu ya. Produk-produk wajib apa aja yang harus ada di toko sembako itu ya. Jika kita kurang bijak perihal menyetok produk yang kita jual, itu akan sangat mengganggu ke keuangan, perputaran keuangan di toko kita ya, mengganggu permodalan. Apalagi seperti saya, modalnya kecil ya, usaha warung sembako kecil. Itu kalau produknya yang salah nyetok, kita salah nyetok produk yang slow mopping, itu terlebih lagi makanan ya, bahaya sahabat. Selain mengganggu ke perputaran keuangan, ini bisa kadaluarsa ya. Bukan mengganggu lagi, malah ini akan membuat kita rugi ya. Rugi bandar katanya kalau kata anak muda mah ya. Ya mungkin saja produk ini walaupun kadaluarsa bisa ditukar ke distributor atau ke agen ya. Iya kalau ada distributornya. Itu pun perlu waktu ya. Kalau yang udah saya alami, kalau yang kadaluarsa itu perlu waktu. Ada acara laporan ini itulah gitu ya. Apalagi kalau yang nggak ada distributornya. Iya, kalau di agen tempat kita belanja itu mau terima barang yang kadaluarsa. Kalau enggak, mau bagaimana kan? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada intinya, bijak-bijaklah dalam kita menyetok produk-produk yang ada di warung kelontong kita. Untuk yang keempat adalah menyimpan stok produk berdasarkan jenis ya. Dan untuk yang kelima adalah memisahkan stok lama dan stok baru. Untuk gambaran sederhananya seperti ini ya. Sebagai usahawan atau bisnismen ya, bisnis kecil-kecilan, usaha warung sembako ini, kebanyakan produk yang kita jual adalah produk orang lain ya. Jadi di sini kita hanya sebagai penjual, hanya sebagai penjual ulang ya. Reseller mungkin seperti itu ya, reseller di warung kita sendiri. Mungkin ada beberapa produk yang kita bikin sendiri itu, seperti warung sembako kecil itu ya, yang membikin produk-produk sampingannya seperti produk penambah gitu maksudnya ya, seperti cilok atau cireng, cihu, seperti itu kan ada ya yang jualan tambahannya seperti pop es diseduh seperti itu ya. Tapi kebanyakan sebetulnya produk-produk yang kita jual ini adalah produk pabrik ya, produk perusahaan, dan kita di sini sebagai penjual ulang saja. Kebanyakan produknya seperti itu ya di warung sembako kita ini. Dan berdasarkan hal itu, untuk kualitas produk yang kita jual sebetulnya kita nggak harus pusing ya. Kita sebagai penjual nggak usah memikirkan kualitas, kan hanya karena memikirkan kualitas, produk yang seharusnya dijual lebih murah dijual sama dengan yang harganya mahal. Rekomendasi harga dari produsen atau dari distributor itu adalah rekomendasi harga yang cocok dengan kualitas produk yang mereka pasarkan. Dan saya rasa itu nggak sembarangan ya, perusahaan pasti melakukan survei dan lain sebagainya ya. Kita sebagai pedagangnya hanya perlu mensiasati cara penyimpanan, cara menyetok produk-produk yang kita jual tersebut ya, supaya kualitas produk tersebut terjaga, dalam artian tidak rusak atau tidak terkontaminasi. Kalau menurut saya seperti itu ya. Dan berdasarkan hal itu, maka dalam kita menyetok barang produk sembako ini, simpanlah produk-produk sesuai dengan jenisnya masing-masing gitu ya. Jadi jangan gabungkan antara produk makanan dengan produk yang bukan makanan gitu ya. Ya untuk gambarannya seperti ini ya. Ini misalkan ini stok barang kita nih.
Jadi saat menyetok barang makanan, ini jangan didekatkan dengan yang bukan makanan. Contohnya sabun ini ya. Kalau kita stok seperti ini akan terkontaminasi dengan sabun-sabun ini ya. Contohnya seperti itu. Jadi untuk stok itu simpan sesuai jenis gitu ya. Dan setelah kita menyimpan produk dagangan kita ini sesuai jenis antara makanan dengan makanan, sabun dengan sabun, penyimpanan stok atau pendisplayan produk pun harus disiasati ya. Jadi keluarkan dulu stok yang lama. Setelah habis stok yang lama, baru kemudian kita keluarkan stok yang baru tersebut ya. Dengan melakukan cara pengaturan stok seperti itu akan meminimalisir kerusakan produk, kadaluarsa produk yang imbasnya nantinya produk tersebut tidak terjual dan akan merugikan terhadap usaha yang kita jalankan. Saya kira demikian rekan dan sahabat untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga sharing saya ini ada yang bisa diambil manfaat ya. Karena sebaik-baik insan adalah yang bisa memberikan manfaat untuk insan lainnya. Tolong dibantu subscribe ya. Salam sehat, salam bahagia, salam untuk keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.